Ini hal gak biasa ya, tapi kok bener sih? Yuk, kita bahas yuk. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Kita sering banget ya mendengarkan sebuah petuah-petuah dari video saya yang aneh, tapi kok ternyata setelah dipraktekin bener juga. Nah, kalau kamu suka dengan hal seperti itu, ini hari keberuntungan kamu nih. Kenapa? Karena di hari ini, di video ini lebih tepatnya, kita akan kembali membahas gimana cara ala video saya yang masuk akal banget bisa dipraktekin langsung, bahkan untuk bisa mendapatkan rezeki yang secara lebih, secara masuk akal, dan bahkan seneng banget nih. Kalau kamu yang jomblo, bener, bisa juga nih pakai untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Jadi sekarang apapun yang sedang kamu lakukan, saya nggak tahu, kamu sambil dandan, sambil masak, sambil nyapu, atau sambil ngopi gitu ya. Tenang aja, lanjutkan itu semua. Tapi coba deh dengerin. Bisa jadi apa yang lagi saya katakan ini pas banget buat kamu di hari ini. Gini teman-teman, kamu tahu nggak dalam hidup ini itu unik sekali. Yang Maha Kuasa itu selalu bekerja dengan caranya yang unik sehingga sebagian orang kadang-kadang menyangka bahwa Tuhan itu tidak ada. Padahal Tuhan itu ada dan selalu ada. Cuman, cara kerjanya aja yang betul-betul terlalu unik kalau bagi saya. Termasuk yang satu ini. Ada satu trik untuk membuat rezeki kamu jadi bagus. Trik itu saya beri nama memanfaatkan magnet-magnet semesta. Wah, seru nih. Seru kan? Iya, bener. Di semesta raya ini ada magnet-magnet rejeki. Kalau saya bicara rejeki itu bisa termasuk jodoh, kesehatan, dan sebagainya ya. Dan itu beneran ada loh. Nah, sekarang saya akan menyebarkan bagaimana caranya kita menggunakan magnet-magnet semesta ini agar hidup kita, hidup kamu sebagai sahabat saya tuh paling tidak membaik perlahan tapi pasti. Gini caranya loh. Pertama, teman-teman, kita harus tahu dulu nih, apa yang saya maksud dengan magnet rejeki. Magnet rejeki itu pada dasarnya adalah memanfaatkan magnet yang ada di semesta raya ini. Dan magnet semesta raya itu loh yang kita harus tahu. Apa coba? Apakah kamu sudah tahu? Betul sekali. Magnet semesta yang saya maksud adalah manusia-manusia yang kalau kita bahagiakan entah aneh tapi nyata rezeki kita nih jadi lancar selancar-lancarnya. Saya ulangi. Magnet-magnet semesta itu banyak. Salah satunya adalah orang-orang yang entah bagaimana ceritanya, kalau kita bahagiain orang-orang di sekitar itu pasti rezeki kita tuh bukannya mampet, bukannya habis, tapi malah ada aja rezekinya. Nah, ini sekarang saya akan menjabarkan siapa aja sih orang-orang yang dimaksud Mbak Siti Nurdianti yang termasuk ke dalam semesta raya ini. Saya jabarin. Yang pertama adalah betul diri kamu sendiri, diri kita sendiri, teman-teman. Dengarkan baik-baik ucapan saya. Saya tidak menyuruh kamu untuk menjadi boros untuk diri sendiri, no, tidak. Tapi saya menyuruh kamu untuk bisa melakukan sesuatu yang membuat diri kamu sendiri itu menjadi bahagia gitu loh. Contohnya, lepasin dong orang-orang yang terbukti jadi racun bagi hidup kamu. Kalau dia udah terbukti orang yang salah, jangan main drama deh. Gak ada yang peduli dengan drama kita. Gak ada yang peduli dengan drama kamu. Yang kasihan tuh orang-orang yang beneran sayang sama kita. Yang beneran sayang sama kamu. Kalau orang-orang yang salah, itu mah gak peduli. Jadi sekarang yuk, teman-teman kita yang mungkin racun, kita jauhin pelan-pelan, gak usah dipikirin. Pasangan-pasangan kita yang terbukti racun, aduh, saya nyebutin pasangan-pasangan, berarti lebih dari satu ya. Mantan-mantanmu itu loh, udahlah, jangan dihubungin lagi, jangan dikepoin lagi. Nggak usah dipikirin, hapus. Hapus sehapus-hapusnya. Lebih baik kamu buang tuh semua kenangan itu, nggak usah pakai kata tapi. Stop drama. Hidup tidak butuh drama kamu. Stop cengenges-cengenges, oke? Hidup tidak butuh drama kamu. Kamu harus bisa lepas dari itu. Dan kamu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, selain diri kita sendiri udah lepas dari racun, yang kedua adalah, betul, orang tua kita sendiri. Jika mereka masih ada, terutama ibumu,
Ini luar biasa loh teman-teman. Bener deh. Kalau kamu masih punya orang tua ya, saya akan jelasin dulu dari kamu yang masih punya orang tua ya. Jadi kalau orang tua udah nggak ada, nanti tenang aja, saya akan kasih tahu jurusnya gimana. Ini kalau yang masih ada orang tua dulu ya. Saya tidak tahu hubungan kamu dengan orang tua baik atau mungkin kurang baik. Yang saya peduli adalah diri kamu sendiri. Kamu itu harus jadi orang yang sukses. Cara menjadi orang yang sukses adalah kamu harus bisa rutin membahagiakan orang tuamu, tidak peduli seberapa dia menyakitkannya untuk diri kamu. Ini yang susah. Ngebahagiainnya ini gimana, Mbak? Terutama ibu ya. Coba deh, kamu punya uang, kamu kasih ke ibumu sebagian. Misalnya dalam bentuk uang, baik dalam bentuk hadiah, sebagai anak pasti kita tahu dong, ibu atau bapak kita tuh sukanya makanan apa sih? Sukanya barang apa sih gitu ya. Beliin barang itu. Atau mungkin kamu tabungin dulu buat bisa beli barang itu. Kalau barangnya agak mahal gitu ya. Beliin, kasih ke beliau. Dan setelah itu, kamu gak usah pedulikan reaksinya. Kalau reaksinya sedih, ya sudah kita peluk, terharu gitu ya. Kalau reaksinya cuek, ikhlasin. Tapi kalau reaksinya happy di depan muka kamu, semeringah gitu, alhamdulillah puji Tuhan, kamu syukuri itu. Yang membuat kita jadi berat ketika menolong orang tua adalah ketika kita menolong diri kita, diri kamu, selalu menunggu respon balik. Itu yang salah. Jadi sekarang coba deh ya, ini benar deh. Kamu bahagiain orang tua kamu dulu deh. Kasih uang atau kasih barang atau makanan apapun secara rutin. Bukannya setiap hari ya, tapi ya rutin lah. Sebulan sekali mungkin, seminggu sekali kamu kasih kepada orang tua, terutama ibu. Jika mereka masih ada, lihat perubahan rezeki yang ada pada diri kamu. Sebenci apapun kamu terhadap mereka, tetap mereka orang tua kita, orang tua kamu. Itu tidak bisa diampuni. Apapun alasan kalau kita mau benci balik mereka, oke, agak susah. Tapi kamu bisa lakukan ini, uji perkataan saya. Nah, bagaimana kalau orang tua saya sudah dipanggil Tuhan, Mbak? Atau sudah tidak ada? Simple. Setiap kali kamu bangun pagi, langsung buka handphone kamu, cari aplikasi Kita Bisa, oke? Itu gratis tuh kalau di Android. Tapi kalau di iPhone mungkin saya nggak tahu ya, saya bukan pengguna iPhone. Kamu cari pokoknya aplikasi apapun deh namanya yang bisa kamu gunakan untuk bisa bersedekah. Setelah kamu menemukan orang atau orang-orang yang bisa kamu sedekahin di aplikasi itu, dengerin baik-baik. Kamu berdoa sama Tuhan seperti ini, kurang lebih. Ya Tuhan, saya niat bersedekah untuk anak yatim, dan saya mohon berikanlah sebagian pahala untuk ibu saya atau bapak saya yang bernama siapa sebutkan. Setelah itu baru kamu sedekah dan kamu katakan terima kasih, alhamdulillah atau puji Tuhan. Selesai. Itu pun sama loh efeknya. Bener deh. Itu dia. Itu yang benar. Dicoba ya. Praktekin uji perkataan saya. Nah, yang ketiga, ini juga paling penting. Ini kasusnya buat kamu yang sudah punya pasangan, terutama kalau sebagai suami yang sudah punya istri nih. Beneran loh Pak, ya. Ini pasti sang istri senyum nih, dengerin kalau kita ikhlas bahagiain istri dengan materi terutama. Aneh tapi nyatanya, rezeki suami itu ada aja alirannya, tambah banyak, tambah berkah, ini fakta. Ini benar, dan saya sebagai istri sangat merasakannya. Jadi suami saya tuh pernah bercerita seperti ini. Ketika saya meminta sesuatu pada suami saya, ada duit, kasih aja Pak, ikhlas. Anehnya, itu duit bukannya habis, malah nambah. Kenapa? Nah, setelah saya telusuri, ketika suami kita dulu menikahi saya, kita kan sudah mengikat janji di depan Tuhan. Kalau kita sudah mengikat janji di depan Tuhan, berarti suami juga berjanji, salah satunya ingin menafkahi saya sebagai seorang istrinya. Betul apa enggak? Nah, ketika kita berjanji di depan Tuhan yang Maha Melihat, Tuhan itu melihat suami bagaimana?
Sebagaimana mestinya seorang suami harusnya menafkahi salah satunya memberi uang juga, Pak. Jadi coba deh, ini bener ya, kalau kita pengen rezeki kita bagus, bahagiain istri. Kalau kita pengen rezeki kita jelek, udah kecewain aja istri terus. Semakin kecewa seorang istri, semakin sakit hati seorang istri. Pelan tapi pasti kita pasti bangkrut, Pak. Itu udah fakta ya. Jadi sekarang cewek-cewek nih, terutama yang udah jadi istri, pasti langsung senyum-senyum sendiri. Langsung manggil suaminya. Pak dengerin nih Pak video Siti Nurdianti. Wah, udah ketebak ya. Gak apa-apa, karena ini memang benar dan ini fakta. Nah, bagi yang jomblo, yang sedang cari istri, saya punya pesan buat kamu, dengarkan. Teman-teman, carilah calon istri yang kamu bisa yakin banget ikhlas ketika kamu harus membahagiakan dia. Yang namanya pernikahan itu beda dengan pacaran. Pacaran itu kamu ketemu sekali. Dan pernikahan itu kamu 24 jam dia lagi, dia lagi. Nah, sekarang coba kamu lihat diri kamu deh, lihat diri kita. Bisa nggak ketika kita bosen sama pasangan kita, kita tetap mau ikhlas membahagiakannya? Saya ulangi, ini bagi kamu yang pacaran ya, masih pacaran atau penjajakan? Kan pernah bosen dong sama pasangan, baik kamu sebagai laki-laki ataupun perempuan, terutama laki-laki ya, karena kamu akan menjadi kepala keluarga. Bisa nggak kamu sebagai laki-laki di saat kamu bosen mampu sama pasanganmu, kamu masih bisa mengasihi dia, masih bisa membahagiakan dia? Kalau bisa, nikah. Kalau belum bisa, bosen, bingung, cara ngatasinnya, jangan nikah dulu. Kenapa? Karena yang membuat rumah tangga itu jadi hancur, termasuk rezekinya adalah ketika laki-lakinya bandel, ketika laki-lakinya mencoba berkhianat, ketika laki-lakinya tidak setia, keuangan laki-laki itu sendiri perlahan pasti akan boncos. Benar, ini fakta. Karena magnet rezeki itu salah satunya adalah pada istri, Pak. Loh, terus gimana? Nggak adil dong. Nggak adil di bagian mana? Terus istri boleh semena-semena sama suami? Ya nggak boleh, iya kan? Cuma kita juga sama, Tuhan dikasih tugas sama Tuhan yang memang lebih berat sebagai laki-laki, sebagai pemimpin, sebagai orang yang sudah janji di depan Tuhan bahwa kita mau loh menafkahi dia. Mana buktinya? Tuhan kan nunggu. Kalau kita bisa membuktikannya, ya sama Tuhan dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Rezekinya lancar, itu pasti. Kalau nggak percaya dicoba deh. Sekarang istri minta apa, Pak? Oh, minta parfum. Ada duitnya nggak? Ada. Kasih. Udah, nggak usah banyak cincong. Istri minta mobil, Pak. Oke. Ada duitnya nggak? Ada. Beliin mobil. Lah, kacau nih orang. Bener, ini bener loh, Pak. Coba dicoba dulu makanya. Karena kalau istri tersenyum bahagia, insya Allah rezeki suami malah makin lancar selancar-lancarnya. Karena istrinya pun happy, itu fakta loh. Nah, kalau gitu sekarang berarti hidup ini pilihan teman-teman. Kita mau jadi orang yang kayak gimana? Mau jadi orang banyak protes, debat kasir, mau jadi orang banyak cincong, cincong gitu ya, atau banyak cengangat cengenges gitu ya, atau mau berubah. Kalau kita mau berubah, udah capek jadi orang susah, udah capek jadi orang yang masalahnya banyak terus, coba deh, dengarkan video ini dan berusaha praktekin ya. Coba deh, praktekin dulu, uji dulu dan uji. Pasti kamu akan terkejut ya. Ini benar. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye.